Semua, perkenalkan namaku Gatrieleta Huta Barat dengan NIM 210502055 yang merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Saat ini, aku telah menyelesaikan studi independen selama 1 semester berjalan di Sekolah Ekspor Digital Vokasi PT Lakore, yang mana perusahaan ini bergerak dalam ekspor fashion dan bekerja sama dengan Sekolah Ekspor Nasional untuk menghasilkan eksportir-eksportir baru dari generasi muda kalangan mahasiswa baik di seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Program studi independen vokasi digital ekspor fashion dari PT Lakore Lokamaya merupakan program belajar di luar kampus yang dirancang khusus untuk mahasiswa, terutama dari perguruan tinggi dan vokasi di seluruh Indonesia, di mana program ini berisi pembelajaran praktis untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pelaku usaha ekspor produk fashion dan memanfaatkan teknologi digital yang terkini. Mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, dan sebagainya, mengikuti program ini dengan persetujuan dari kampus untuk mengkonversi SKS melalui MSIB, dan semester ini berjalan yang ke-6 kalinya. Pada program studi independen di PT Lakore, mahasiswa akan mengikuti program terpadu yang mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sehingga siap bekerja di perusahaan ekspor-impor menjadi fasilitator UMKM, ekspor, dan akhirnya menjadi eksportir. Pembelajaran yang diterima selama program studi independen vokasi digital ekspor fashion berjalan adalah mencakup kegiatan online dan hibrid. Pembelajaran online terdiri dari sesi sinkronus seperti mentoring, kuliah ekspor, praktikum, dan juga ujian, serta pembelajaran asinkronus yang meliputi pemaparan materi, Hotwood Series, dan Daily Assignment. Mahasiswa akan mengikuti program terpadu yang mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional sehingga siap bekerja di perusahaan ekspor-impor dan menjadi fasilitator UKM ekspor hingga akhirnya nanti akan menjadi pelaku dari ekspor. Pembelajaran dalam program studi independen vokasi digital ekspor fashion ini mencakup kegiatan online dan hybrid, di mana pembelajaran online ini terdiri dari sesi sinkronus seperti mentoring, kuliah online, kuliah ekspor, praktikum, dan ujian, serta pembelajaran asinkronus yang meliputi pemaparan materi mengenai modul-modul yang akan dipelajari, dan juga Hotwood Series dan Daily Assignment. Bagian terbesar dari synchronous learning adalah mentoring, di mana kegiatan ini melibatkan yang pertama, diskusi modul yang sudah dipelajari secara asinkronus dengan bimbingan mentor ahli. Yang kedua, diskusi praktikum dengan mentor praktikum yang telah ditetapkan per kelasnya. Yang ketiga, diskusi pengembangan produk dengan mentor produk yang ahli. Dan yang terakhir adalah diskusi kesulitan yang dihadapi dengan mentor kelas masing-masing. Asynchronous learning adalah pembelajaran online yang tidak tatap muka disampaikan dalam bentuk video, di mana video ini meliputi pemaparan materi modul, pembacaan artikel bisnis ekspor, dan pembahasan masalah bisnis umum. Video ini bisa diunduh di LMS yang merupakan sistem yang secara khusus dirangkai untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada studi independen di vokasi digital ekspor fashion PT Lakore Lokamaya. Selain menyediakan video pada LMS, terdapat juga tugas-tugas mandiri berupa pertanyaan ganda dalam daily assignment yang setiap harinya akan selalu ada selama program berjalan untuk memastikan pemahaman peserta. Tugas ini akan kemudian diunggah melalui LMS. Kegiatan offline yang edukatif dan inspiratif diberi nama JJE atau Jalan-Jalan Ekspor dan dapat diikuti oleh semua peserta terutama yang berada di sekitar lokasi JJE yang telah ditentukan. Pada event JJE, tentu banyak tujuan yang ingin dicapai, terutama yang pertama adalah business matching, di mana beberapa peserta terbaik akan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti JJE Internasional. Dan selama JJE, jadwal pembelajaran tetap berlangsung dengan kuliah ekspor dilakukan secara hybrid, diikuti secara onsite oleh peserta yang hadir di JJE dan online oleh peserta lainnya. Kegiatan pembelajaran secara synchronous learning itu terbagi atas 2 kelas, sesi pagi dan juga sesi malam. Setiap hari dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat dengan rentang waktu dari jam 8 pagi sampai jam 9.30 pagi untuk kelas pagi, dan sesi malam itu dari jam 7 malam sampai jam 8.30 malam.
Kegiatan pembelajaran pada kelas ekspor itu terbagi atas 2 sesi. Yang pertama sesi pagi dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi, dan sesi malam dimulai dari jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Kelas pada sekolah ekspor ini terbagi atas 2 sesi. Yang pertama sesi pagi dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi, dan sesi malam dimulai dari jam 7 malam sampai setengah 9 malam, dan ini berjalan selama 5 hari dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Beberapa kompetensi yang ingin dicapai pada kelas ekspor nasional ini adalah yang pertama, ekspor research and strategy, di mana di sini adalah pembelajaran pertama kali penelitian tentang produk dan juga pasar yang akan dituju, dan juga strategi yang akan digunakan kelak ketika memasuki pasar tersebut. Yang kedua, export product development, yang merupakan pengembangan dari produk yang akan dibawakan ke pasar ekspor. Ketiga, digital business branding and marketing, ini mencakup pemberian label dan brand untuk produk yang akan dibawakan. Yang keempat, export business matching. Yang kelima, export payment and documentation, ini merupakan sistem pembayaran dan juga dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk ekspor dari produk. Yang ketiga, ekspor logistik, menyangkut tentang pengiriman yang akan digunakan untuk produk yang diusung. Yang ketujuh adalah beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai pada kelas sekolah ekspor adalah yang pertama, export research and strategy. Yang kedua, export product development. Yang ketiga, digital business branding and marketing. Yang keempat, export business matching. Yang kelima, export payment and documentation. Yang keenam, ekspor logistik. Dan yang ketujuh itu ada cross border custom. Terakhir, continuous improvement. Selama program ini, kami terlibat dengan berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Kami membentuk tim dengan anggota dari berbagai daerah yang membantu meningkatkan jaringan dan relasi di antara peserta. Bersama tim, kami mengembangkan produk dengan menggunakan ciri khas dari daerah masing-masing yang kami identifikasi memiliki potensi untuk diekspor ke pasar internasional. Proses pengembangan produk melibatkan uji kualitas dan penyesuaian kemasan agar sesuai dengan standar internasional sebelum produk kami dikirimkan. Kami juga belajar tentang strategi promosi untuk meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kami, dan selain itu fokus pada aspek internal yang mana kami juga mempelajari regulasi yang relevan di negara-negara tujuan ekspor. Selama program, kami mengikuti kegiatan initial assignment and final assessment untuk mengevaluasi pemahaman materi yang telah kami peroleh selama pembelajaran. Kegiatan jalan-jalan ekspor atau JJE dan bootcamp memberikan kesempatan kepada kami untuk mengunjungi pelaku ekspor lokal di berbagai kota. Selama program, kami mengikuti kegiatan initial assessment dan final assessment untuk mengevaluasi pemahaman materi yang diperoleh selama proses pembelajaran. Kegiatan jalan-jalan ekspor atau JJE dan bootcamp memberikan kesempatan kepada kami untuk mengunjungi pelaku ekspor lokal di berbagai kota. Ini tidak hanya memungkinkan kami untuk belajar secara langsung dari praktisi industri, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman praktis tentang berbagai aspek ekspor. Kesesuaian kegiatan yang dijalani dalam program studi independen Digital Exportation sangat sesuai dengan ilmu yang diperlukan sebagai mahasiswa S1 Prodi Manajemen. Apalagi tentang manajemen pasar, yang mana pasar ekspor tentu lebih rumit dengan penambahan dari dokumen yang diperlukan. Jika pembelajaran di kampus hanya menyinggung tentang teori dan sistemnya saja, maka pada studi independen ini kami juga diberikan tantangan melalui praktikum untuk terjun langsung dalam pembuatan dokumen ekspor menghadapi pelaku UMKM lokal yang berpotensi besar untuk diekspor dengan negosiasi yang panjang sampai akhirnya kesepakatan disetujui dengan rebranding dari UMKM lokal. Banyak sekali manfaat yang didapat yang dahulunya kita tidak paham dengan pembuatan dokumen ekspor dan juga pengurusan sertifikat dan prosedurnya. Kini kami dibekali untuk mengenal pembuatan dari dokumen. Lalu bagaimana menghadapi buyer dari luar negeri secara langsung dengan digital sangat menambah pengalaman dan pengetahuan dari saya sendiri tentang pasar yang sesungguhnya bagaimana.
Selama menjalankan program ini, tentu tidak menutup kemungkinan banyak kendala yang dihadapi. Sebagai kegiatan yang diikuti secara online, kendala akan jaringan tentu seringkali menjadi kendala utama untuk menjalankan program ini. Lalu keberadaan mentor kelas yang sering tidak terlihat dan tidak memberikan perhatian untuk membimbing kami, menjadikan perkembangan pemahaman kami terkesan lambat apalagi dalam penyelesaian dari praktikum yang diberikan. Saya menyadari bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program studi independen ini. Beberapa tantangan yang saya temui antara lain adalah ketidakaktifan beberapa mentor yang menyebabkan sulitnya komunikasi dan keterlambatan dalam mendapatkan tanggapan dari mereka. Proses absensi juga terasa kurang efektif dan perlu untuk diperbaiki. Selain itu, sistem LMS masih memiliki beberapa kekurangan seperti deadline yang tidak konsisten dan fitur-fitur yang belum optimal, termasuk beberapa kuis yang tidak dinilai dengan baik. Saya juga menyarankan agar peran sekretariat dan mentor dipisahkan. Hal ini akan memungkinkan mahasiswa untuk lebih nyaman dan fokus dalam berdiskusi dengan mentor yang sepenuhnya tersedia untuk mendampingi proses belajar mereka. Untuk meningkatkan efektivitas dari program ini, saya merekomendasikan penambahan jumlah mentor agar setiap mentor dapat fokus pada satu tugas dan tidak perlu merangkap beberapa job desk yang dapat mengurangi kualitas pengajaran. Selain itu, alangkah baiknya jika jumlah mahasiswa yang diterima dibatasi. Misalnya, 100 mahasiswa yang diajarkan secara efektif dibandingkan dengan menerima 500 mahasiswa namun dengan kualitas pengajaran yang kurang optimal. Dengan perbaikan-perbaikan ini, saya yakin program studi independen dari MSIB Cycle 6 terutama pada PT Lakor Lokamaya akan menjadi lebih efektif dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi seluruh peserta. Kurikulum Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara saat ini menurut saya sudah bagus dan baik. Namun, alangkah baiknya juga jika sistem pembelajaran seperti studi independen juga diterapkan, apalagi pembelajaran mendalam mengenai ekspor dan praktikum yang melatih mahasiswa untuk langsung memahami dan mempraktikkan langsung teori yang telah diterima selama pembelajaran berjalan. Jalani pada program studi independen dari MSIB Cycle 6 di PT Lakor Lokamaya. Sampai ketemu eksportir-eksportir muda.